seimbang, happy Indonesia. Mitra Tia TV, kita masih berlanjut lagi di Prajurit dan masih ada di ruang kerja Kapolres Karanganyar. Nah, tadi sebelum jeda sempat saya ingin minta bocoran ya untuk seleksi tingkat Polda, tapi sebelum ke sananya mungkin saya ada yang kelupa tadi ya, kaitannya dengan tahapan-tahapan barangkali nih ya, Komandan, yang mungkin belum disampaikan atau mungkin ada yang terlewati apa ya tentang tahapan yang ada di Polres ini? Yang pertama, tahapan itu kita awali dari tahapan sosialisasi. Ya. Dengan moto itu tadi, sosialisasi sepanjang masa gitu. Nanti silahkan Kasubag Humas untuk bisa memberikan tambahan kaitan dengan hal ini ya. Terkait dengan masalah ini tambahan ini ya. Sosialisasi. Silakan. Langsung saja kalau gitu. Silakan Pak Suryo. Ya Mas, jadi terkait rekrutmen Polri yang berprinsip betah ini, kami Polres Karanganyar berharap supaya yang ikut dalam seleksi ini tidak hanya dari keluarga intern Polri, tapi juga masyarakat secara umum. Secara umum ya, luas. Terutama masyarakat atau anak-anak yang punya nilai lebih, baik itu prestasi akademis maupun bakat-bakat tertentu yang kita harapkan mereka termotivasi untuk mendaftar menjadi anggota Polri. Nah, untuk mendukung hal itu, kami Polres Karanganyar dalam sosialisasinya kita ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan atau sosialisasi dari para Babin Kaptipmas, door to door sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ada juga itu ya, ke sekolah-sekolah. Tingkat SLPA ya. Tingkat SMA. Oke. Dan selain itu juga yang kita utamakan adalah sosialisasi melalui media sosial. Medsos, karena sekarang sedang boomingnya itu medsos ya. Kita pakai media sosial Twitter. Kenapa kita pakai Twitter? Karena kami anggap Twitter ini cukup familiar di kalangan anak muda. Ya, anak SMA. Diharapkan melalui media Twitter ini mereka lebih lancar bertukar pikiran, baik sesama mereka maupun kepada kami. Dan melalui Twitter ini respon mereka cukup antusias karena mereka dari beberapa informasi yang kita upload ke Twitter ada timbal balik dari mereka, baik itu pertanyaan maupun masukan. Kaitannya dengan rekrutmen juga ini ya. Oke. Waktu kegiatan program pembinaan kita upload melalui Twitter pelaksanaannya. Banyak dari mahasiswa yang merekrut teman-temannya maupun mengomentari tersebut. Pembinaan itu ya. Ini akunnya akun pribadi atau akunnya Polres ini? Akunnya Polres, bukan akunnya pribadi Komandan. Akun Polres ya. Jadi memanfaatkan ini ya juga ya. Cocok sekali, targetnya kan anak muda, anak SMA yang mana saat ini memang sangat dekat dengan medsos. Jadi itu sangat bisa familiar istilahnya, kena banget sama anak muda ya dengan memanfaatkan medsos ini. Ya, itu sosialisasi ternyata tidak hanya sekedar dari Babin Kaptipmas, tapi juga door to door ke sekolah-sekolah, terutama sekali SMA ini ya. Oke. Saya ingin ke Pak Mahedi lagi, Pak Komandan ini. Tadi kan prinsip betah ini memang jadi hal yang utama. Betul. Nah, kaitannya dengan seleksi yang ada di Polres. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya, kaitannya juga dengan bagaimana pihak luar juga artinya mungkin mengawasi, tidak ikut menyeleksi tapi mengawasi ya Pak ya. Itu bagaimana, seperti apa pengawasan yang dilakukan dan dengan siapa itu? Jadi tadi tahapan pertama terkait sosialisasi, tahapan keduanya mulailah dibuka pendaftaran sampai kita laksanakan program pembinaan tadi. Kita kasih contoh-contoh. Nah, begitu kita main, mulai penseleksian diawali dengan tahapan seleksi administrasi. Di situ sebelum masuk ke tahapan seleksi administrasi, kita lakukan fakta integritas. Artinya di sini Polri membuka diri, khususnya Polres Karanganyar ini membuka diri supaya masyarakat turut andil untuk mengawasi. Kita lakukan ikrar, fakta integritas. Bersama siapa? Bersama
perwakilan dari orang tua pendaftar. Orang tua pendaftar. Kemudian melibatkan LSM juga. LSM. Kemudian melibatkan instansi pemerintahan, dalam hari ini Disdikpora. Kemudian kita juga mengundang ketua dewan untuk menyaksikan pelaksanaan fakta integritas itu, dan semuanya membubuhkan tanda tangan di atas fakta integritas itu. Termasuk juga wartawan juga. Kita beri kesempatan untuk mengawasi, karena kita punya prinsip Anda mengawasi, kita berbenah. Nah, setelah kita lakukan fakta integritas, kita mulai pelaksanaan Rikmin, pemeriksaan administrasi. Ya. Di situ kita juga melibatkan dari instansi pemerintah itu Dukcapil. Ini kaitannya dengan kependudukan, kependudukan itu ya Pak ya. Kemudian juga dari Disdikpora juga. Ijazah kalau ini ya, betul, ijazah. Kaitannya dengan ijazah. Kemudian dari LSM, termasuk dari wartawan. Dan saya pada saat pemeriksaan ini kebetulan hadir juga. Dan saya melihat praktek pengawasan langsung. Seperti yang kami sampaikan di awal, tinggi kurang setengah senti aja, LSM mengomentari. Kalau memang tidak 165 jangan diluluskan. Ya, kita komitmen tidak kita luluskan, tidak melihat siapa orang itu. Mau itu keluarga Polri atau siapapun. Tapi kalau prasyarat tidak terpenuhi, ya kita tetap tidak loloskan. Dan ini dalam prakteknya benar terjadi. Bukan yang saya sampaikan hanya untuk menyenangkan atau popularitas, tidak. Saya kebetulan mengawasi prosesnya secara langsung, saya turun ke lapangan, saya lihat langsung. Di situ saya melihat peranan dari Dukcapil, peranan dari Disdikpora, peranan dari LSM dan wartawan. Selesai pemeriksaan, kita bawa ke ruangan semuanya, kita buka satu persatu, kita bahas. Dan mereka berkewajiban memberikan komentar. Apakah menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dari sekian itu akhirnya bisa disimpulkan ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat kita buatkan berita acara, mereka tanda tangan semuanya, baru kita laporkan ke panitia Polda. Oke. Itu tahapannya. Kalau pansel yang Polres sendiri ini pemilihannya bagaimana Pak? Panitia seleksi. Panitia seleksi yang di Polres ini sebenarnya memang yang membidangi adalah personil Polres yang bertugas di bagian sumber daya, artinya di bawah Kapak Sumda langsung. Dan orang-orangnya kita seleksi, yang punya komitmen, integritas, artinya anggota saya ini kebetulan yang di Baksumda, integritas, komitmen itu masih bisa dipegang. Gitu. Apalagi kalau kita turun langsung mengawasi. Di satu sisi kita waskat, wasdal, di sisi yang lain memberikan motivasi kepada anak buah untuk bekerja dengan baik. Oke, baik. Jadi itu tahapan-tahapan yang di Polres ternyata tidak sekedar itu tanggung jawab panitia seleksi, tapi di situ ada pengawasan dari luar Polres ya. Tadi banyak sekali ternyata yang ikut serta. Bahkan ada fakta integritas. Betul. Oke, saya ke Bu Karsi. Seperti yang tadi masih ingin tahu bocorannya, kalau yang di Polda itu apa saja yang harus mereka lewati setelah lolos dari Polres, kan kemudian dikirim ya ke Polda. Setelah dikirim dari sini, langsung ke Polda. Polda dilaksanakan rikes awal. Pemeriksaan Kesehatan awal. Berupa apa itu? Berupa pemeriksaan luar. Jadi tinggi, berat, tensi, varises mata. Varises mata, tensi. Ini iya Bu. Postur. Agak miring gini. Seandainya mata dia nggak lolos, itu dia udah nggak ikut tahapan berikutnya. Langsung dilepas. Iya, disayangnya langsung gitu ya Bu ya. Kalau sudah lulus semuanya, itu sampai jam 2 malam itu diumumkan. Karena hari itu juga harus itu. Jadi one day gitu ya. Kita transparan. Jadi begitu selesai tes, yang kita lihat di panitia Polda itu hasil tes langsung dia laksanakan rapat, keputusan dikeluarkan. Tidak nunggu besok-besok. Langsung. Supaya peserta yang betul silakan pulang, istilah gitu ya. Itu 1 hari itu ya. Itu rikes ya istilahnya. Pemeriksaan kesehatan awal ya. Setelah itu tahapan berikutnya. Setelah itu sampai sekarang. Kalau nanti nyolos berikutnya. Mulai hari ini baru rikes awal. Berikutnya kalau sudah rikes awal semua, baru PSI.
Psikologi. Psikologi. Itu 1 hari. Kalau Rites kan beberapa hari karena ada gelombang. Setelah PSI lanjut akademik. Nanti setelah akademik baru masuk ke Rites kedua, yang fisik, kesemaptan jasmani. Terakhir nanti kesemaptan jasmani. Kesemaptan jasmani. Bedanya apa Rikes 1 dengan Rikes 2? Rikes 2, Rikes 1 itu luar saja. Luar saja. Gigi dan sebagainya. Kalau Rikes 2 itu dalam. Pemeriksaan dalam. Penyakit dalam, ya. Gitu ya, punya enggak gitu ya. Ya. Oke. Setelah tadi akademik baru kesamaptaan. Setelah kesamaptaan baru ada PMK. Penelusuran mental kepribadian. Nah, itu nanti diterjunkan ke. Kalau dulu sampul D. Kalau dulu seperti istilahnya sampul D gitu. Jadi untuk mengecek ya itu tadi ada pelanggaran tindak pidana atau tidak, gitulah. Oh gitu. Ya. Balik lagi ke Polres itu? Enggak? Timnya tetap dari Polda. Tetapi diteruskan ke ya Polres. gitu. Nanti akan ngecek keberadaan. Bener ini ya, betul. Calon ini ya. Benar-benar bersih, tidak ada tindak kejahatan dan lain sebagainya. Habis itu baru dikirim ke Polda lagi, baru sidang akhir. Masuk prapantokir. Sidang akhir. Prapantokir baru sidang akhir. Prapantokir baru sidang akhir. Baru sidang akhir. Iya. Itu keputusan ya. Keputusan. Lolos tidaknya lulus, gitu. Ya. Kalau lolos nanti akhirnya mengikuti pendidikan. Ya. Yang tadi waktu pembinaan kan ada semacam mungkin fisik lari, push up, itu di mananya itu, Bu? Nanti dipakai pada saat tes kesemaptan jasmani itu. Oh, yang jasmani itu. Sebelum, setelah akademik, sebelum prapantokir. Akademik lolos. Kalau untuk akademik apa ini yang dibutuhkan? Kalau akademik pengetahuan. Pengetahuan, ya matematika, bahasa Inggris, ya seperti SMA itu. Kayak tes-tes itu ya. Nah, saya ingin menyambung di apa yang disampaikan Pak Suryo tadi. Ada semacam sasaran mereka yang berprestasi, punya keahlian khusus, itu apa memang ada jalurnya? Kalau misalnya kalau di tempat lain ya, kalau perguruan tinggi negeri biasanya kan ada jalur-jalur khusus. Dia punya keahlian tertentu, dia bisa lolos tanpa seleksi. Kalau di polisi ini apakah ada semacam itu? Kategorinya talent scouting. Apa itu, Pak? Jadi mereka yang mempunyai bakat, mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang kecabangan, contohnya kecabangan olahraga. Okay. Itu Polri mengakomodir. Akan tetapi semua prasyarat pokok harus tetap dilewati. Kalau secara fisik kesehatan dia tidak memenuhi syarat, ya pasti tidak lulus. Tapi tetap ya? Tetap harus dilewatin, hanya nanti setelah pantokir itu menjadi pertimbangan khusus. Gitu. Kalau pencerahan dari panitia ya. Gitu misalnya. Iya. Ada prioritasnya gitu. Artinya itu memang mutlak wewenang Polda, tetapi dalam rangka kita merekrut, kita memberikan sosialisasi, kan ada bijak-bijak pimpinan, kepentingan dinasnya itu kita sampaikan. Contoh kalau di SMA kan masuk sekolah SMA itu kan banyak jalur sekarang. Ada yang murni tes, ada yang murni karena dia prestasi, sehingga dia masuk itu tadi. Nah, istilah kalau di kita namanya talent scouting itu. Punya bakat-bakat tertentu gitu. Tapi tetap syarat dasarnya harus dipenuhi. Harus. Harus. Ya, baik, kita jeda terlebih dahulu ini, Pak, Bu. Kita akan lanjutkan lagi nanti, ada segmen yang terakhir masih di prajurit.